Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah dengan NPM 2017-051-003 dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan kuis struktur data dan algoritma tentang palindrom dengan menggunakan stack dan queue. Yang pertama, palindrom sendiri adalah sebuah kata, kalimat, atau angka yang dapat dibaca sama baik dari depan ataupun belakang. Nah, algoritmanya sendiri, pertama kita menentukan case yang ingin kita uji. Yang kedua, membuat stack atau queue. Nah, yang ketiga, jika ini bukan berupa kata atau kalimat, nah tiap karakter dalam case yang kita uji itu berubah jadi huruf kecil. Yang keempat, push ke dalam stack atau enq ke dalam queue. Terus yang kelima, mengecek palindrom kata dengan menggunakan pop atau deq. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau stack ini kan kita menggunakan prinsip last in first out, yang dimana artinya itu yang terakhir masuk akan pertama kali keluar. Nah, misalnya kita sudah nge-push kita punya test case kakak. Nah, terus kita push kan jadi push k. Nah, setelah di push kita pop, berarti kan yang terakhir keluar itu kan k. Terakhir masuk itu k, berarti yang pertama kali keluar itu k. Kita jadi k. Nah, ini nanti akan dibandingin dengan elemen pertama yang ada di stack. Elemen pertama ada stack dibandingin dengan yang di pop. Dibandingin k sama k, a dengan a, k dengan k. Nah, ini kan selanjutnya ini sama, berarti ini palindrom. Sedangkan nyata yang non palindrom ini nama saya ada Rifki, dimana dibaca dari kiri beda, dari kanan juga beda. Nah, jadi kita punya test case namanya Rifki, kita push R I F Q I. Setelah di push, nah kalau di pop setelah di push, nah kita coba di pop, kita bandingin dengan yang di pop. Karena dia yang terakhir masuk itu adalah I, maka dia kan pertama kali keluar karena prinsipnya last in first out. Berarti nanti yang elemen pertama pada stack dibandingin dengan yang di pop. R sama I dengan Q, dan gitu seterusnya. Nah, ini kan udah beda ini. Kalau beda ini kita sebut non palindrom. Nah, untuk Q ini juga sama sebenarnya prinsipnya, cuman bedanya nanti yang dibandingkan itu yang belakang dengan sama yang di DQ. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba masuk ke dalam codingannya. Yang pertama, di sini saya memakai library include bit stdc++.h ini untuk menginclude banyak library, karena di sini saya pakai ada string juga, ada iStream juga. Jadi saya pakai bit stdc++.h. Nah, terus di sini saya definisikan max saya sama 21, dimana itu untuk stack sama max yang kita input. Nah, di sini ada using namespace std untuk mempersingkat tulisan std biar tidak berulang kali. Yang pertama di sini saya punya class tag. Nah, di sini dengan akses public, dengan membernya itu ada in top ada cara word max ini buat nampung dalam stack dengan batas maksimum max 21, yang berarti itu 20 karakter dengan 1 0 karena string. Nah, di stack ini kita menggunakan default constructor, di mana this sama dengan top sama dengan min 1 ini mengartikan top ini berarti nilainya min 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita kesini dulu biar lebih jelas alurnya. Sini deklarasi integer i, di sini integer cek kesamaan. Ini buat ngecek kesamaan, ada stack ini buat ngakses di kelasnya, berarti kita butuh variabel untuk objek dari kelasnya. Objek dari kelasnya a. Nah, terus di sini ada char case max ini untuk deklarasi buat nampung yang kita input. Nah, di sini cout masuk inputan, ini cuma cout doang, cuma nampilin nol di layar. Nah, sin getLine ini baru untuk masukin ke inputan kita ke case dengan batasan max, dimana itu 20 dengan satunya 0. Nah, selanjutnya case yang tadi kita input kita ubah semuanya jadi huruf kecil dengan menggunakan strEWR. Nah, selanjutnya kita deklarasikan integer length case
Style length case ini buat nampung panjangnya dari case yang kita input tadi. Nah, di sini lakukan perulangan untuk nge-push ke dalam stack. Nge-push ini satu-satu. A titik push cache I. Ini buat nge-push satu-satu cache I. Nah, di fungsi push kan tadi ada variabel parameter juga di sana. Jadi kita terima parameter dari yang bawah ini. Dari bawah ini ke sini. Nah, di fungsi push ini kalau di stack ini kita mulai dari min 1. Ini artinya kosong. Karena kalau array itu mulainya dari 0. Karena kalau di kosong kita harus ini min 1. Nah, untuk pas mulai ngisi kita tambahkan dulu topnya. Jadi min 1 tambah 1 0. Jadi wordnya jadi 0, baru kita dapat memasukkan input dari yang kita dapat di bawah tadi. Nah, selanjutnya setelah di push, nah di sini pengujian palindrom ini. For i 0, i sampai length case-nya berapa? I plus plus. Nah, if case i sama dengan a titik pop 0, di mana i-nya case i-nya ini 0, berarti case 0 alias elemen stack pertama dibandingkan dengan apakah dia sama dengan yang di pop. Pop ini kan berarti yang LIFO. Nah, jika dia dibandingkan sama, dia akan masuk cek kesamaan plus plus. Oh ya, di pop ini fungsinya belum saya jelaskan. Fungsi capop ini cara ambil sama dengan word top min karena dia ngambil yang di terakhir masuk return ambil. Nah, selanjutnya kalau dia nggak sama, dia itu break atau keluar dari for loop ini. Nah, selanjutnya ada if cek kesamaan sama dengan length case, dimana cek kesamaan ini tadi yang kita dapat apabila case yang kita uji di sini, mulai dari case pertama dalam stack diuji dengan yang di pop, apabila sama dia akan nambah cek kesamaan plus plus. Nah, terus kita cek lagi di sini if cek kesamaan sama dengan length case, di mana artinya cek kesamaan itu sama dengan panjang dari case yang kita input. Nah, itu berarti kita see out inputan adalah palindrom, case yang palindrom ini kita ambil dari case tadi. Else-nya berarti inputan tidak palindrom. Kita coba aja. Nah, kita ini ke kanan dulu. Right. Misalkan inputan katak. Inputan katak adalah palindrom. Nah, ini benar kan, karena katak dibaca dari kiri KATAK, dibaca dari kanan KATAK. Sama. Nah, sekarang kita coba nama saya. Harusnya dia mengeluarkan output nama saya ini nggak palindrom. Inputan Rifki bukan palindrom. Nah, nama saya tidak palindrom. Memang tidak palindrom sih. Karena nama kiri beda. Nah, tadi kan katanya bisa inputin angka. Kita akan coba angka 121. Inputan 121 adalah palindrom. Nah, berarti ini palindrom stack-nya ada benar. Intinya dia ngebandingin yang elemen pada stack yang pertama dibandingin sama yang pop. Kalau dia itu sama, baru yang di pop. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang palindrom QI. Ini sebenarnya sama kayak yang stack. Yang pertama ada library-nya itu bitstd.c++.h, ini buat include banyak library. Define max 21 ini untuk batasin Q-nya ini berapa sama yang kita input ini berapa. Ada using namespace std, ini buat yang nyikat std lah. Terus ada kita buat kelas Q dengan aksesnya public, dengan membernya ada di depan, teacher belakang. Nah, bedanya Q ini nih,
dia ada depannya, ada belakangnya. Nah, cara word max ini sama kayak tadi, fungsi buat nampung maksimal dari Q-nya. Bukan maksimal dari Q, maksudnya dari data yang kita input ini berapa, dengan batas maksimal. Maksimalnya 21, dimana 20-nya itu karakter, satunya itu 0. Nah, selanjutnya ada default constructor, di mana dis depan sama dengan min 1, dis belakang sama dengan min 1, yang berarti depannya bernilai min 1 dan belakangnya nilainya min 1 juga. Nah, ada void enq. Nah, lebih enak kita jelaskan dari sini saja. Sini di mainnya ada integer i, ada integer cek kesamaan sama dengan 0. Q.a ini berarti objek dari kelasnya, biar bisa kita akses kelas yang di atas itu. QA, kayak gitu harus ada objeknya. Nah, char case max ini buat nampung test case yang kita akan inputkan. Di sini set out masuk inputan buat nyetak doang di layar. Nah, chain get line case max ini buat menginputkan yang kita input ke dalam case dengan batasan maksimal 21, di mana yang bisa diinputkan itu 20 dan satunya itu 0. strlwr ini mengubah case yang kita input jadi huruf kecil. Inline case, sterling case ini artinya kita sama kayak tadi, untuk mengetahui panjang dari case. Kita sini inline case ini sama perulangan untuk masuk mengenq case yang tadi kita input ke dalam Q. Nah, di enq ini, nah ini kan tadi nerima inputan dari bawah tadi. Nah, kalau kita mau input ini, headnya ini harus 0 atau depannya ini harus 0. Depan di sana 0, belakangnya juga 0. Makanya di sini plus belakang dulu. Jadi word 0 sama dengan input, baru masuk datanya. Nah, setelah sudah masuk ke dalam Q, nah kita udah masuk nih datanya semua tadi masuk ke dalam Q. Apa karakter-karakternya masuk ke Q? Nah, kita uji palindromnya. Palindromnya I for I sama dengan A titik belakang. Ini untuk ngakses. Oh ya, titik-titik ini semuanya untuk ngakses yang ada di kelas tadi. Nah, titik belakang ini berarti kita ngakses yang data paling belakang. Titik koma, I lebih besar dari A titik depan, ngakses data yang depan. I min. Nah, if case I sama dengan A dq. Nah, saya akan jelaskan dulu dq, fungsi dq yang belum saya jelaskan. Yang pertama ada deklarasi char ambil word depan, word sama dengan depan. Nah, ini kan nanti dia akan karena dia prinsip first in first out, nanti yang pertama kali masuk dia akan pertama kali keluar. Nah, di sini looping ini berguna untuk buat gantiin yang udah keluar tadi, yang dq tadi belakang min yang kurang soalnya return ambil. Nah, terus dicek tuh case I apakah sama dengan yang di dq, yang lesson di belakang ini sama enggak kayak di dq. Apabila sama, maka incrementkan cek kesamaan plus tambah 1. Nah, else nya break, berarti keluar dari for. Nah, di sini buat ngecek kalau dia cek kesamaannya, yang cek kesamaan tadi yang ini, yang perbandingan ini sama, dia bandingin sama nggak ini. Kalau sama dia dengan panjang case yang tadi kita ukur dari sini, inline case, sterling case ini, tadi sama, berarti inputannya adalah palindrom. Jika tidak, berarti inputannya tidak palindrom. Nah, supaya lebih jelas kita cek lagi. Kenapa ini? Mending saya clear dulu biar lebih jelas. Nah, misalnya kita masukkan inputan ini harusnya mengeluarkan inputan dia palindrom, karena kita baca dari kiri INI, baca dari kanan juga INI, dan ini harusnya palindrom. Nah, inputan ini adalah palindrom, berarti ini
benar. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Ini di clear dulu. Di clear. Nah, kita cek lagi misalnya nama saya RIFQI. Ini harusnya tidak palindrom. Nah, ternyata benar. Inputan tidak palindrom. Nah, satu lagi kita ngecek buat angkanya. Misalnya kita ngecek 222. Ini harusnya dia palindrom. Nah, inputan 222 adalah palindrom. Kita cek satu lagi untuk 123. Ini harusnya tidak palindrom. Nah, inputan 123 bukan palindrom. Nah, berarti terbukti kalau ini palindrom ini sudah benar. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.